Halo Sobat Wisata, jumpa lagi bersama saya Michelle dalam acara Wisata Nusantara. Dalam 30 menit ke depan, saya akan mengajak Sobat Wisata untuk mengunjungi berbagai daerah wisata yang terdapat di Kota Blitar. Di segmen pertama, saya akan mengajak Sobat Wisata untuk mengunjungi objek wisata Gunung Kelut. Dan di segmen kedua, saya akan mengajak Sobat Wisata untuk mengunjungi pemakaman Bung Karno. Nah, di segmen ketiga, Sobat Wisata akan saya ajak untuk mengunjungi sebuah pagelaran yang dilaksanakan di Candi Penataran yang biasa disebut dengan Pagelaran Purnama Seruling Penataran. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke segmen pertama, yaitu dengan objek wisata Gunung Kelut. Berikut liputannya bersama rekan Hafil. Halo Sobat Wisata, apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Nah Sobat Wisata, gue bakal ngajak lo nih jalan-jalan ke tempat wisata yang indah banget. Nah sekarang nih Sobat Wisata, gue udah berada di depan gerbang pintu Gunung Kelut yang lebih tepatnya terletak di Kabupaten Kediri. Lo mau tahu jalan-jalan gue naik ke atas? Langsung aja ikutin gue Sobat Wisata, yuk! Nah, Sobat Wisata, butuh waktu sekitar 30 menit untuk menuju puncak Gunung Kelut. Itu pun menggunakan kendaraan bermotor. Sedikit informasi nih. Dalam perjalanan menuju puncak Gunung Kelut, terdapat misterius route loh. Konon, di sini terdapat medan magnet yang sangat kuat hingga dapat menarik kendaraan bermobil walau dalam kondisi jalanan menanjak. Nah, Sobat Wisata, sekarang gua ada di tempat Gunung Kelut nih, Sobat Wisata. Di sini cuacanya dingin banget, makanya gue sekarang pakai jaket. Nah, lo mau tahu jalan-jalan gue masuk ke dalam, Sobat Wisata? Langsung aja ikutin gue yuk. Nah, Sobat Wisata, sekarang gue bakal menuju lorong gunung nih. Dimana lorong ini nunjukin kalau misalnya nanti kita bisa naik ke atas gunung atau puncak Gunung Kelutnya, terus kita juga bisa ke anak gunung. Nah, Sobat Wisata, sekarang gue mau tanya-tanya nih sama pengunjung di sini, Sobat Wisata. Yuk, tanya-tanya dulu. Si Pak. Ya. Mbak siapa nih? Pak Heru. Bapak Heru. Ini sebelahnya Pak siapa? Pak Koco. Pak Koco dan Pak Heru. Nih Pak, di sini tuh sering gak sih bapak-bapak di sini jalan-jalan atau berkunjung ke sini? Gimana ya? Ya kalau saya mah sering sekali gitu. Sering ya? Itu kalau misalnya naik ke atas berapa tangga tuh Pak? Ada 600 tangga. 600-an ya Pak ya? Mulai dari bawah sampai atas sana 600 tangga. Ini udah sejak kapan nih Pak kira-kira Pak? Apanya? Gunung Kelut nih. Wah, dari nenek moyang Pak ya. Ya, Pak. Nggak tahu lah. Oh gitu. Dulunya tahun berapa Pak pernah meletus dulu Pak? Tahun 97 atau 9 berapa gitu ya. Tanggal 90-an ya Pak ya? Ya 90-an 97 itu. Kalau nggak salah masih kecil di sini. Oh. Makanya kalau Bapak ini lebih tahu, lebih tua. Oh lebih tua, ya sudah. Terima kasih nih Pak ya atas tanya-tanya nih Pak, saya mau lanjut jalan lagi nih Pak. Oke, makasih. Wah, Sobat Wisata, udara di sini sejuk banget loh. Dan pemandangannya pun indah banget. Wow, amazing. Karena gue datang bukan di hari libur, maka tidak banyak pengunjung yang datang ke tempat ini. Nah, Sobat Wisata, sekarang gua udah ada di depan terowongan Ganesha. Nah, terowongan ini Sobat Wisata panjangnya 147 meter. Nah, abis lewat terowongan itu bakalan ada anak tangga ke bawah. Kita bisa ngelihat anak Gunung Kelut. Kira-kira itu adalah 100 tangga. Yuk, langsung aja kita masuk. Terowongan ini dibangun pada zaman Belanda loh. Dan saat ini dijadikan akses jalan untuk menuju anak Gunung Kelut dan menuju puncak gunung. Nah, Sobat Wisata, akhirnya gue keluar juga dari terowongan Ganesha.
Gua ada menyusuri sepanjang 147 meter. Nah, kalau misalnya ke bawah itu ada anak gunung Kelut. Kalau misalnya ke atas, lo bakal ngeliat view-view yang menarik. Tinggal pilih nih, wah kiri kanan, kita ke kanan dulu. Di objek wisata Gunung Kelut ini, ternyata terdapat beberapa gunung lainnya loh sobat wisata. Nah, sobat wisata, sekarang saya sudah sama pengunjung asing nih, pengunjung wisata. Langsung aja kita tanya-tanya. Halo, Mister. Hello, how are you? How are you too, Mister? I'm fine, Mister. Mister, Can I ask one or two question? Sure. First, how about your opinion about this? This volcano is beautiful. Beautiful. The lava dome is wonderful. I've been to many places in the world, and there is not places that I've seen like this before. I think the scenery around the lava is exquisite and is beautiful. How about your opinion about all this area? The area has many geographical differences. It's something I have not seen before. I would come and visit again. Visit again. I would. Okay, thank you very much, Mister. Thank you. Okay. Wah sobat wisata, pemandangannya indah banget. It's so beautiful. Untuk menuju anak gunung, kita harus melewati kira-kira 100 anak tangga. Ayo terus ikutin gue. Nah, sobat wisata, sekarang saya sudah berada tepatnya di anak gunung Kelut. Nah, sekarang nih di sebelah kiri saya sudah ada Bapak Tomo. Nah, kita langsung aja nih wawancara sama Pak Tomo. Tak kira-kira nih awal mulanya anak gunung Kelut ini terjadi tuh awalnya gimana, Pak? Nah, awalnya dulu danau. Awalnya itu ya kawah danau itu. Kawah Terus? itu. Jadi tahun 2007 Muhammad Tos gak jadi. Tersumbat ini kubah lava ini, jadi muncul ini Anak gunungnya ya. Terus kira-kira ada larangan-larangan nggak Pak di Gunung Kelut ini? Kalau larangan ada. Sementara ini tidak boleh deket itu, batu-batu tidak boleh. Masih rawan longsor, kadang-kadang masih mengeluarkan CO2, itu mengeluarkan gas beracun itu. Oh gitu. Ini kira-kira selain anak gunung ini ada gunung-gunung yang lain nggak Pak? Ada. Nah, Gunung Kelutnya itu yang mana Pak? Gunung yang ini. Oh, Gunung Kelut ini tuh. Batu merah ini. Yang batu merah ini Pak ya. Nah, itu Gunung Kelut. Sobat wisata, ternyata Gunung Kelutnya adalah yang di sana tuh yang warna merah. Nah, terus selain Gunung Kelut itu ada lagi Pak? Itu Gunung Gajah Mungkur itu. Oh, itu Gunung Gajah Mungkur. Ya. Kalau ini Ini Gunung Sumbing Pak ya. Gunung Sumbing. Oh iya. Kira-kira tempat wisata yang lain nih selain anak Gunung Kelut ada lagi nggak Pak? Nah, itu mau ke puncak Gadu Pandang itu untuk melihat pemandangan dari jauh itu bisa naik. Oh gitu ya, sudah deh. Kalau gitu Pak Tomo, terima kasih nih Kembali. atas wawancaranya. Nah, sobat wisata, barusan saya sudah wawancara sama Bapak Tomo. Kita lanjut yuk ke tempat wisata yang lain. Look inside your tiny mind, then look a bit harder, 'cause we're so uninspired, so. Nah, sobat wisata, sekarang gua akan ngajak lo ke puncak Gunung Belerang. Yuk, langsung aja kita naik ke atas. Sobat wisata, ternyata untuk menuju puncak Gunung Belerang, gue harus menaiki anak tangga yang jumlahnya kurang lebih 496 anak tangga loh. Baru aja gue setengah perjalanan, pemandangannya udah keren banget kan? Nah, sobat wisata, akhirnya gue sampai juga di puncak Gunung Belerang. Gimana feelnya? Indah kan? Di sebelah kanan gue udah terdapat Gunung Sumbing, di belakang gue feelnya keren abis, ya kan? Nah, yaudah sobat wisata, sampai sini aja nih gue nemenin sobat wisata di puncak Gunung Belerang. Langsung aja kita balik ke Indonesia. Do you get a little kick out of being small-minded?
Oke Sobat Wisata, balik lagi bersama saya Michelle, masih dalam program Wisata Nusantara. Gimana tadi jalan-jalannya Sobat Wisata? Seru banget kan pastinya? Yaudah kalau gitu langsung aja kita ke segmen 2, yaitu Makam Bung Karno yang terletak di Kota Blitar. Di makam ini juga terdapat beberapa galeri dan perpustakaan peninggalan almarhum Bung Karno. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita ikuti liputannya bersama-sama. Nah, Sobat Wisata, balik lagi bersama gue Afil di sini. Tadi kita udah ngajak jalan-jalan Sobat Wisata nih ke Gunung Kelut. Nah, sekarang Sobat Wisata, gue bakal ngajak lo jalan-jalan lagi yang menjadi ikonnya Blitar nih di sini nih. Lo mau tahu kemana? Yuk, langsung aja ikutin gue. Nah, Sobat Wisata, sekarang gue udah sampai nih di makamnya Bung Karno, salah satu ikon di Blitar ini. Jadi kalau misalnya mau lihat makamnya, langsung aja ikutin gue ke dalam. Oke, yuk. Nah, Sobat Wisata, sekarang gue udah sampai di makam Bung Karno dan tepatnya nih di belakang gue udah banyak orang yang berziarah ke makamnya Bung Karno. Yuk, kita langsung aja ikutan ziarah. Sobat Wisata, ternyata tidak sedikit pengunjung yang datang untuk berziarah ke makam Bung Karno. Inilah bukti penghormatan untuk seseorang yang telah memerdekakan bangsa Indonesia. Mungkin gue gak bisa membalas jasa-jasa Bung Karno, tapi gue sebagai pemuda Indonesia, gue tetap semangat untuk melanjutkan perjuangan Bung Karno. Assalamualaikum nih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afil nih Pak, saya mau nanya-nanya, tapi sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Suwanto. Iya nih, saya mau nanya nih, awalnya berdiri makam ini itu tahun berapa ya Pak? Kalau makam Bung Karno itu meninggal 21 Juni tahun 70, lalu makam Bung Karno dibangun 21 Juni tahun 78. Dibangun, selesai diresmikan 21 Juni tahun 79. Jadi di bulan-bulan tertentu ada haul Bung Karno nggak Pak? Ya, ini alhamdulillah bulan ini bulan lahir sama bulan haul Bung Karno. Bung Karno lahir 6 Juni 1901. Kalau wafat 21 Juni tahun 70 gitu. Jadi ini bulan haul sama bulan lahir. Sekarang ya Pak ya. Kalau bangunan ini awalnya tuh dari kapan Pak? Itu buatnya makam ini, bangunan di makam ini 21 Juni 78 mulai selesai diresmikan 21 Juni 79 oleh pemerintah juga. Oleh pemerintahan ketika itu ya, oleh itu pemerintahan Presiden Pak Harto itu. Pak Harto. Ya, ketika itu pemerintahan Pak Harto. Arti bangunan ini tersendiri tuh ada artinya nggak Pak? Kalau bangunan ya ada arti, ini akan ada nama-nama yang Bung Karno, makam Bung Karno didukung bangunan besar seperti yang di depan itu nama Gapuro. Gapuro itu kan mungkin mengambil dari peninggalan kerajaan Mataram atau Majapahit dan Brawijaya itu. Kalau di depan sebelah barat itu bangunan masjid dinamakan ayahnya, Masjid R. Sukeni Sosrodiharjo. Kalau di sebelah timur di depan ini namanya Bangsal, tempat istirahat, dinamakan ibunya, Bangsal Ida Ayu Nyoman Rai. Terima kasih nih Pak atas ya, wawancaranya. Semoga berkah. Iya, amin Pak. Terima kasih sama-sama ya. Assalamualaikum Pak. Ya, Sobat Wisata,
Tadi barusan aja gue udah berziarah di makamnya Bung Karno. Sekarang gue akan menuju galerinya Bung Karno sekaligus perpustakaannya. Yuk, langsung kita cabut. Sobat wisata, coba deh bayangkan perjuangan Bung Karno pada masa itu. Pasti beliau sangat bersemangat untuk menyuarakan kepada para tokoh masyarakat lainnya dan memberi kesadaran kepada mereka bahwa bangsa Indonesia sudah sepantasnya merdeka. Nah, sobat wisata, sekarang gue ada di depan galeri Bung Karno. Tapi nih sobat wisata, gue pengen ngasih tahu nih, di sebelah kiri gue sekarang dia ada patungnya Bung Karno. Gue lihat aja dia dulu sobat wisata. Gue masuk dulu ya, oke? Yuk. Oh ya, sobat wisata nih, kalau lo mau tahu lukisan Bung Karno tadi, kalau dilihat dari pinggir nih, bisa bergerak-gerak di terjantungnya, ya kan? Jadi sekarang gue bakalan ngasih tau lo peninggalan Bung Karno tentang Bung Karno ini ada gong di sini. Gong peninggalan Bung Karno. Wah, sobat wisata, ternyata di dalam galeri Bung Karno banyak terdapat foto-foto perjalanan Bung Karno semasa hidupnya. Dari beliau kecil sampai beliau menjabat menjadi presiden pertama Indonesia. Selain terdapat foto-foto perjalanan Bung Karno semasa hidupnya, di sini juga terdapat buku-buku peninggalan Bung Karno dan buku-buku sejarah Bung Karno bersama kerabat-kerabat seperjuangannya. Nah sobat wisata, barusan gue udah berziarah ke makamnya Bung Karno. Sekalian gue juga ngeliat galeri-galerinya Bung Karno, juga perpustakaannya Bung Karno. Nah kali ini nih sepanjang jalan keluar ini bakalan menuju ke suatu tempat perbelanjaan, dimana di situ dijual baju-baju atau pernak-pernik khas Blitar. Mau tahu kayak gimana? Ayo ikutin gue. Sobat wisata, karena udah kesorean, jadi tokonya udah banyak yang tutup. Tapi masih ada salah satu toko nih yang masih buka. Di sini menjual baju-baju batik dan baju-baju khas Blitar. Ya udah deh, gue mau belanja dulu ya. Sekaligus gue tutup segmen kedua ini. Tapi jangan kemana-mana ya sobat wisata, karena abis ini gue bakal ngajak sobat wisata ke tempat yang lebih keren lagi. Dah. Hai Sobat Wisata, masih bersama saya Michelle dalam acara Wisata Nusantara. Gimana tadi jalan-jalannya? Seru kan pastinya? Semoga Sobat Wisata dapat mengambil teladan dari almarhum Bung Karno. Oke, saatnya saya Michelle harus undur diri, tapi jangan kecewa dulu Sobat Wisata, karena Afil masih bakal nemenin kalian di acara PSP nanti. Pesan dari saya, tetap jaga lingkungan kita dan pelihara nilai seni budaya negeri kita. Dah. Sebelum kita saksikan acara PSP, baiknya sobat wisata tahu nih tentang sejarah Candi Penataran. Candi Penataran ini terletak di sebelah utara Kabupaten Blitar dan satu-satunya candi terbesar di daerah Jawa Timur. Candi ini dibangun pada masa Kerajaan Majapahit sebagai bangunan suci yang digunakan untuk sarana beribadah pada masa itu. Candi ini ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles pada tahun 1815. Di beberapa dinding candi terdapat relief-relief yang memiliki arti dan membentuk satu cerita tentang Kerajaan Majapahit. Nah,
Sobat Wisata, sekarang kita lihat aja nih persiapan acara pagelaran Purnama Seruling Penataran sebelum dimulai. Ada beberapa seniman yang sedang gladi resik untuk acara nanti malam. Sobat Wisata, lihat nih, panitia sedang memasang sekitar 1.500 lilin di sekitar candi. Wah, banyak sekali ya. Nah, Sobat Wisata, sebentar lagi nih acaranya bakalan dimulai, ya kan? Lo udah bisa lihat sendiri Sobat Wisata, di sini tuh banyak banget lilin-lilin sebagai penerangannya. Nah, panitianya juga pun hebat-hebat, sudah menyusun sederet acara itu yang menarik banget dari seniman nasional sampai internasional Sobat Wisata. Nah, penasaran kan pengen tahu acaranya seperti apa? Ayo, bentar lagi kita saksikan. Yuk. Sobat Wisata, ini adalah tari bedoyo dari Blitar. Tarian ini dilakukan oleh 4 orang perempuan yang sudah lanjut usia dan menggunakan bedak yang tebal berwarna putih hingga hampir menyerupai topeng. Nah, sedangkan yang ini adalah pertunjukan Galih Nagasena. Pertunjukan ini dilakukan oleh 4 orang pemain. 2 orang wanita sebagai penari dan 2 orang lagi sebagai pengiring musiknya. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi pertunjukan Galih Nagasena adalah berupa kecapi, seruling, dan alat musik sejenis gendang. Salah seorang penarinya berasal dari luar negeri loh Sobat Wisata. Ia menampilkan tarian tradisional dari Venezuela. Dan yang satu lagi menampilkan tarian khas dari Solo. Sobat Wisata, acara keren banget. Nah, Sobat Wisata, gimana tadi jalan-jalannya? Gue udah nemenin lo ke Gunung Kelut, dan gue juga udah nemenin lo semuanya ke makamnya Bung Karno. Dan tadi barusan lo juga udah lihat kan acaranya Purnama Seruling Penataran. Gimana, pasti seru kan? Nah, Sobat Wisata, gue udah nemenin lo selama 30 menit ke depan. Tapi sayang sekali waktunya udah habis nih. Saatnya gue untuk undur diri, gue mau nyusul Michelle yang udah pulang duluan. Ya udah, kalau gitu gue pamit dulu ya Sobat Wisata. Sampai jumpa, dadah.